Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pada hari ini? Saya percaya kita tetap bersuka cita karena Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Kita tetap tinggal dalam pemeliharaan Tuhan. Kita boleh kuat sehat semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan kehidupan kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama akan menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, teramat baik, kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kembali kami umat-umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing pada saat ini. Kami siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau pada saat ini. Sebab itu Bapa, sucikan dan kuduskan kehidupan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap rumah kami masing-masing. Di dalam ibadah kami pada saat ini untuk melawat kami, untuk memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Biar semua boleh jadi sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, kami datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya, Yesus, Engkau hadir, ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam.
Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk menguatkan kami, menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatan Tuhan dalam hidupmu pada saat ini. Sambil Engkau meninggikan Raja di atas segala Raja yang sudah memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, yang layak terima hormat kemuliaan. Dalam nama Yesus kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku.
hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan kami tidak takut. Mari bersama-sama katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Kita berjalan denganmu Tuhan. Mari bersama-sama dengan sungguh katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku, menjalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan. Lagi katakan, kau kekuatanku, kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Sebab hanya Yesus saja yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan selalu nyata setiap hari di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari buka hatimu buat Tuhan Yesus pada saat ini, untuk Dia berfirman lewat hambanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang hebat dan luar biasa, yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Itu yang Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami percaya bahwa mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, berapi dan pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami siap Tuhan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar saudara? Ini kita memasuki minggu yang kedua di bulan Juni. Apa kabar saat saudara sudah mulai memasuki bulan Juni? Minggu lalu ada perjamuan kudus. Biarlah saudara mendapatkan kekuatan yang baru di bulan Juni ini. Dan ini minggu yang kedua. Bagaimana supaya kita tetap hidup di dalam Kristus Yesus. Supaya Kristus Yesus juga hidup di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena keadaan sekarang ini, ya menurut situasi dan kondisi mungkin di bulan Juni ini, apakah ini merupakan suatu pemberitaan firman online yang terakhir? Setelah itu kita kembali normal, kita berdoa, ya. Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan dalam segala hal. Sehingga segala virus COVID-19 akan dilalukan Tuhan. Amin, dilalukan Tuhan. Karena dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan begini. 2 Timotius 3 ayat 1.
2 Timotius 3 ayat 1 kita baca sama-sama. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada kalimat ketahuilah. Supaya kita tahu bahwa hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar. Kalau sampai bulan Juni ini masih situasi dan kondisi seperti ini, pasti banyak kesukaran yang kita alami. Terutama dalam hal ekonomi, dalam hal segala kebutuhan-kebutuhan kita. Semuanya menghadapi kesulitan. Tetapi kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Kita undang Dia senantiasa di dalam hidup kita, supaya kita juga menerima suatu kekuatan baru. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 28 ayat yang ke-23, yang pertama kita lihat bagaimana cara kita bisa hidup di dalam keadaan seperti ini, masa-masa yang sukar. Yesaya 28 ayat 23. Katakan demikian. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Amin. Kita lihat di sini. Nabi Yesaya, dia mengingatkan kepada bangsa Israel. Dan juga dia mengingatkan melalui firman ini kepada kita semua. Yang di rumah-rumah. Supaya tadi katakan ketahuilah. Karena masa-masa ini masa yang sukar. Kalau kita sudah tahu, maka di sini katakan, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Pasanglah telinga, dengarkanlah suara, yaitu firman. Dengar suara firman. Perhatikan dan renungkan itu. Kan di sini perhatikanlah, dengarkanlah perkataanku. Kita merenungkan firman. Jangan kita hanya menerima firman. Bagaimana supaya kita menghadapi situasi yang sulit ini? Setelah kita ketahui, maka kita mendengarkan dan memperhatikan. Kemudian kita harus merenungkan apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Tuhan Yesus mau supaya kita ada di dalam Dia. Itu yang pertama. Supaya kita ada di dalam Kristus Yesus. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat 6. Katakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, coba yang di rumah baca sama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah Tuhan. Dialah juru selamat. Dialah penebus dosa kita. Dan kita sudah menerima. Amin. Saudara yang di rumah, saudara menerima? Coba angkat tangan saudara. Saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Dan Dia ada di dalam hidup kita. Kita semua. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tuhan mau hidup kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Itu yang pertama. Menghadapi situasi-situasi yang sulit ini. Sehingga dikatakan oleh Yesaya supaya kita dengarkanlah dan perhatikanlah perkataan. Dengarkanlah, perhatikan. Dan itu memberikan kita sesuatu yang pasti apabila kita mendengarkan suaranya. Kita memperhatikan suara. Kita merenungkan firman Tuhan. Berarti hidup kita ada di dalam Dia. Dan Dia ada di dalam kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Menghadapi situasi seperti ini. Kita lihat dari pemazmur. Mazmur, ini ayat yang sudah ada pujiannya. Mazmur 62, ayat 2 dan 3. Kita baca lagi supaya dapat berkat. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sekali lagi. Coba saudara katakan sama-sama dengan saya. Aku tidak akan goyah. Situasi dan kondisi apapun juga ini. Saat ini. Tapi kita katakan dengan iman. Aku
tidak akan goyah. Sekali lagi dengan suara keras, aku tidak akan goyah. Karena apa? Kita memiliki iman. Karena apa? Kita memiliki firman Tuhan. Karena apa? Kita memiliki Roh Kudus. Karena apa? Karena kita memiliki Yesus Kristus, Tuhan kita sebagai juru selamat. Gunung batu yang teguh. Tempat perlindungan kami semua. Sehingga di sini kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Karena apa, saudara? Karena Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Yohanes 14 ayat ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang kedua, saat Yesus naik ke surga dan dia menjanjikan Roh Kudus bagi kita sebagai penolong untuk menuntun kita, mengingatkan kita, dan dia diam di dalam kita, menginsafkan dunia ini. Supaya di sini katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di dalam keluarga masing-masing ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Karena dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia. Berarti damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus Kristus tidak sama dengan yang ada di muka bumi ini. Apa sebab? Karena damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kita semua, kita memiliki janji hidup yang kekal. Kita memiliki suatu kekuatan. Kita memiliki iman yang teguh, yang tidak akan goyah. Sehingga dikatakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tidak perlu kita gentar apapun yang sedang terjadi saat ini. Karena kita tahu bahwa dekat Allah saja aku tenang. Dekat dengan Tuhan Yesus kita tenang. Di dalam ketenangan itu, disitulah kita bisa membangun mezbah doa. Di rumah masing-masing kita membangun mezbah doa. Bangun mezbah doa. Bangun mezbah doa. Saudara, kalau bisa usahakan supaya kita ada puasa. Puasa doa dan puasa itu luar biasa. Bangun di rumah keluarga masing-masing. Dan saudara akan melihat mujizat terjadi. Saudara akan melihat damai sejahtera yang Tuhan nyatakan itu akan saudara miliki di dalam keluargamu. Karena janji itu satu kepastian. Mujizat itu akan menjadi kenyataan bagimu. Amin. Mujizat itu akan jadi kenyataan. Kemudian yang ketiga. Di Mazmur 66 ayat yang kelima dan 6. Ini sebagai yang ketiga. Mazmur 66 ayat 5 dan 6. Kita baca lagi sama-sama. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Pada hari ini, jangan kehilangan sukacita. Kita harus tetap, karena dikatakan, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita lihat di mana-mana pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada penuaian-penuaian yang sedang terjadi. Ada pertobatan-pertobatan yang terjadi. Ada hujan keselamatan yang sedang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga dikatakan, pergi dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Walaupun keadaan sekarang ini, ketakutan, kekhawatiran, sampai saat ini mereka mencari obat untuk COVID-19, masih belum dapat yang pasti. Tapi bagi orang percaya, obat yang manjur adalah hati yang gembira. Amin. Sukacita. Katakan, kita bersukacita karena Dia. Itulah yang memberikan
perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak memiliki sukacita. Sebagai ayat yang terakhir, kita lihat Maleakhi pasal 3. Ayat yang ke-16 sampai 18. Maleakhi pasal 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara perhatikan ini. Ada 2 kali dikatakan takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Supaya kita bisa memiliki hati. Dan supaya kita bersuka cita. Supaya kita memiliki kekuatan. Supaya kita memiliki ketenangan. Kita memiliki damai sejahtera. Maka dikatakan harus kita takut akan Tuhan. Bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Kita semua menjadi milik kesayangan Tuhan. Milik kesayangan. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18 sama-sama kita baca. Ayat 18. Ya, ayat 18 yang di rumah baca sama-sama. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Dan perbedaan ini yang dinyatakan melalui firman Tuhan diwujudkan di dalam kehidupan kita. Diwujudkan di dalam hidup kita. Diwujudkan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan segala sesuatu yang kita buat. Ada perbedaan. Kitalah anak-anak terang. Kitalah orang-orang menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan disitulah kita diam bersama-sama dengan Kristus Yesus. Dan Roh Kudus itu yang kita peringati di tanggal 31 Mei. Dia dicurahkan, dianugerahkan 2000 tahun yang lalu. Juga dicurahkan bagi kami di hari-hari ini. Sebagai penolong, sebagai penuntun, mengajar, mengingatkan hidup kami. Supaya tetap ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi siang hari ini, maka saya akan bacakan bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu yang kedua ini. Yang pertama, Ibu Nurlin. Kedua, anak Gracio Agler. Ketiga, Bapak Pendeta Suprihoyo. 4, Bapak Robi. Kelima, Dr. Hermon Naftali Limbara. 6, Ibu Feni Rambi. 7, anak Tessa Angelika Maramis. 8, Saudari Maurin Krisanta. Juga bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu kedua ini, kalau nama-namanya belum ada nanti mendaftar di sekretariat. Saat ini sesuai dengan nama-nama ini kami akan berdoa. Silakan yang berulang tahun bangkit berdiri dan mengangkat tangan, kami akan doakan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada minggu ini, di mana oleh kasih karunia anugerah kemuliaan Tuhan, belas kasihan, Tuhan telah pertambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Banyak hal, banyak persoalan di dalam hidup ini, masa-masa yang sukar, tapi mereka mau mendengar, mau melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi setiap orang, setiap manusia, khususnya juga bagi mereka dan keluarga mereka, di mana mereka telah diberikan pertambahan usia 1 tahun lagi. Biarlah senantiasa Tuhan melindungi, memelihara hidup mereka. Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan mereka sehingga semua berhasil dan sukses. Kekuatan kesehatan menjadi milik masing-masing.
Dan apa yang mereka perbuat semuanya ya Tuhan akan berhasil dan sukses serta beruntung. Saat ini sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan bagi kami hamba-Mu, kami akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Di tangan kanannya umur panjang, tangan kiri kekayaan kehormatan. Kau menerimanya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Selanjutnya kami akan akhiri ibadah pagi siang hari ini di minggu yang kedua ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya biarlah Tuhan di bulan Juni ini Tuhan akan nyatakan kuasa, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, segala sesuatu yang sudah menjadi ketakutan, kekhawatiran bagi umat manusia, yaitu COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan lalukan semuanya. Dan kami akan menikmati Tuhan keadaan yang baik, dalam damai, sejahtera, dan sukacita yang sudah Tuhan jadikan bagi kami semua. Tidak seperti yang dunia berikan. Dan saat ini ya Tuhan, bagi mereka yang di rumah, juga bagi mereka yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan, secara online, kami berdoa, apabila ada yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, kami satu padukan iman berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawati mereka Tuhan, jamah dengan kuasa oleh bilur-bilur, sembuhkan mereka. Dan dalam kelemahan tubuh Tuhan berikan kekuatan yang baru. Terpuji-puji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan senantiasa, gandum, minyak dan anggur yang terbaik. Dan Tuhan akan mengenyangkan seluruh keluarga-Mu dengan madu dan gunung batu. Oleh sebab itu saat ini, terimalah berkat Tuhan. Milikilah dengan iman yang teguh. Kasih karunia anugerah kemurahan Allah Bapa, kasih sayang kecintaan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing, menaungi kami sekalian, seluruh keluarga kami, sejak mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah pagi siang hari ini dengan doa Bapa kami. Semua jemaat ikuti kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kami yang diberkati, yang percaya dan semua yang beriman, sama-sama katakan amin. Selamat siang.